representasikan sama matematis dalam bentuk fungsi eigen gitu ya, fungsi eigen. Kurang lebih seperti ini, fungsi eigen. Persamaan eigen saya berbentuk persamaan eigen. Nah, Hamiltoniannya ya, Hamiltoniannya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial ya, dan ini adalah nilai dari energi Hamiltoniannya ya. Ini berarti nilai eigennya ya. Oke, yang C yaitu gelombang, ini disebut fungsi eigen ya. Itu kalau kalian nanti lihat penjelasan dari sudut pandang matematika gitu ya. Nah, kalau kita sekarang ambil ya bagian dari energi kinetiknya, nah energi kinetik ini bisa kita mulai ya. Kalau waktu kalian belajar fisika dasar itu kan energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Nah di sini kita bisa menggunakan ya kalkulasi ya, hubungan m kali v-nya itu merupakan momentum ya. Kenapa momentum ya? Karena ketika kita meninjau suatu atau elektron itu selalu bergerak. Benda yang bergerak ya, benda yang bergerak itu dia punya yang disebut momentum. Jadi ketika kita bicara tentang konsep momentum itu sendiri ya, berarti benda yang mengalami tumbukan ya. Pada saat kalian misalnya eksperimen fisika dasar ya, pada saat eksperimen fisika dasar kalian mungkin pernah melakukan eksperimen tumbukan ya. Dari situ dari eksperimen tumbukan yang kalian amati adalah momentum. Jadi saya pernah punya pengalaman bertanya kepada mahasiswa ya, apa itu momentum? Jawabnya secara langsung mereka merespon momentum itu adalah tumbukan, Pak. Nah, itu adalah konsepsi ya. Jadi yang disebut momentum itu tumbukan. Momentum itu selalu ada ketika benda bergerak. Nah, ketika kita meninjau benda bergerak, tentu saja pergerakan benda itu dipengaruhi oleh massa, ya kan? Oleh massa. Tentu saja pergerakan dari benda itu meninjau apa? Perubahan posisi. Sehingga momentum ya, di sini kita bisa definisikan ketika kita lihat di sini adalah terdiri dari variabel massa dan kecepatan. Yang ini adalah skalar ya. Yang ini adalah skalar, sementara yang V ini adalah vektor ya. Nah, kalau kita lihat dari konsep, maka kita akan memiliki definisi bahwa momentum itu merupakan apa? Kuantitas ya, kuantitas gerak. Kuantitas gerak yang dipengaruhi oleh besaran massa ya dan vektor ya. Vektor itu artinya arahnya ya. Kuantitas gerak, intinya adalah momentum itu merupakan kuantitas gerak dari suatu benda. Sehingga ketika kita mengamati partikel atau elektron, maka yang kita lihat adalah energi kinetik. Energi kinetiknya nanti merupakan fungsi dari momentum gitu ya. Nah, ketika kita bicara energi kinetik merupakan fungsi dari momentum ya, saya ulangi ya, ketika kita bicara energi kinetik sebagai fungsi momentum, maka kita perlu memodifikasi energi kinetik dalam bentuk fungsi momentum ya. Dari mana ya caranya? Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa P sama dengan M kali V. Sehingga dari sini kita bisa modifikasi persamaan setengah MV menjadi P. Caranya bagaimana? Kalian tinggal manipulasi saja secara matematis MV V di sini per 2 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat MV-nya ini adalah P itu sendiri.
Ya. Nah, supaya mudah ya caranya, kita kalikan dulu ya bagian pembilang dan penyebutan pembilangnya dengan satu ya. Satunya apa? M per M, kan sama saja kan? Nah, sehingga kita akan peroleh di sini nanti ada M V kuadrat ya per 2M. Dan kita akan dapatkan di sini energi kinetik sebagai fungsi momentum P kuadrat per 2M. Ya, kurang lebih jelas ya. Nah, secara kuantum, untuk memudahkan kita dalam memahaminya, maka momentum itu juga kita bisa apa namanya representasikan sebagai operator ya, operator momentum. Nah, tujuannya apa? Dan kita menggunakan momentum itu sebagai operator, kita akan dengan mudah memanipulasi dan melakukan analisis ya karakteristik dari elektron yang tadi saya sampaikan representasinya sebagai gelombang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau P itu merupakan operator momentum lalu merupakan operator ya, maka direpresentasikannya dalam persamaan itu bagaimana gitu ya. Nah, nanti secara kuantum ya, kalian coba lihat lagi ya operator P ya. Nah, kalau kita nyatakan P itu sebagai operator, maka kita bisa definisikan P itu, nanti kalian cek ya, khawatir saya lupa. Ini sebagai min I kabar ya do per do X. Sebentar ya, sebentar. Sebentar dulu ya, saya ada yang harus saya cek dulu. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ya bagaimana P ya atau momentum itu dinyatakan dalam bentuk operator. Jadi ini adalah operator momentum ya. Operator momentum. Jadi kalau secara kuantum kita akan lebih mudah melakukan analisis elektron ya menggunakan representasi fungsi gelombang ya, dan kita nyatakan ketika kita menggunakan analisis lebih lanjut menggunakan persamaan Schrödinger energi kinetiknya itu nanti direpresentasikan juga dalam bentuk operator ya, ada operator momentum dan operator energi. Yang ini udah dicari oleh kalian ya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga bagaimana kita menyatakan persamaan Schrödingernya ya. Untuk menyatakan persamaan Schrödinger yang merujuk pada bentuk momentum tadi sebagai operator ya, saya tuliskan ulang. Kalau kita nyatakan sebagai persamaan Schrödinger biasa, tadi saya sudah nyatakan demikian ya. Seperti ini ya. Kurang lebih begini ya. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dalam bentuk energi kinetik biasa dulu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi dinyatakan sebagai operator. Nah, kalau kita nyatakan sebagai operator ya, tadi kan P itu min I kabar do per do X ya. Maka ketika ini disubstitusikan ke persamaan ini, kita akan oleh persamaan min
ya, kabar per 2M dan kuadrat per 2X ditambah per 2X ya, kali dikalikan si si seperti ini ya. Oh sebentar, ada yang keliru ya. Ya oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini bentuk diferensial dari persamaan Schrödinger-nya ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Nah ini kan ya merupakan bentuk persamaan ya yang bersifat time independent ya, time independent ya. Dinyatakan sebagai time independent Schrödinger equation. Jadi kalau ada time independent, ada yang time dependent. Kalau begitu time dependent bagaimana? Berarti untuk yang time dependent itu persamaan Schrödinger-nya bergantung waktu. Nanti tugas kalian untuk membaca sendiri ya yang time dependent bagaimana. Saya mau melanjutkan ya lebih lanjut karena waktunya terbatas ya. Nah untuk memahami lebih lanjut tentang konsep Schrödinger itu di mata kuliah mekanika kuantum ya. Jadi untuk sifat elektrik material ini saya hanya menjelaskan tidak terlalu detail ya. Tadi saya mulai dari konsep elektron, bagaimana kita memahami elektron dengan mudah menggunakan representasi fungsi gelombang ya. Terus kenapa fungsi gelombang saya udah jelaskan tadi ya. Ini sebenarnya tergantung sifat dan karakteristik yang ingin kita amati. Maka kita nanti bisa menggunakan pendekatan apakah menggunakan konsep gelombang ataukah dengan pendekatan partikel seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh kita memulai melakukan analisisnya ya ketika merepresentasikan elektron sebagai fungsi gelombang C ya seperti ini. Nah selanjutnya untuk kita bisa mengamati lebih lanjut ya, yang paling sederhana adalah menentukan posisi elektron ya. Nah tadi kita sudah punya nih fungsi gelombang. Kalau kalian bertanya, fungsi gelombangnya dinyatakan dalam bentuk apa? Bebas ya, bisa dalam bentuk eksponensial ya, bisa juga dalam bentuk trigonometri ya, dan lain-lain ya, serah kalian gitu. Namun yang paling mudah karena tadi dalam konteks persamaan Schrödinger itu merupakan bentuk persamaan diferensial order 2 ya, tentunya yang mudah adalah menggunakan pendekatan eksponensial ya, karena dengan pendekatan eksponensial ini relevan dengan kajian matematis ya, bahwa persamaan diferensial order 2 ya solusinya pasti berbentuk eksponensial ya, kurang lebih eksponensialnya itu berbentuk E ya, eksponensial min I X atau I omega T ya, bebas ya. Nah ini saya saya tuliskan secara umum aja ya, kurang lebih seperti ini ya. Artinya fungsi gelombang merupakan solusi dari persamaan diferensial order 2. Nanti kalian bisa cek lagi untuk mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ya, khawatir saya juga lupa gitu. Nah selanjutnya ketika kita sudah tadi memahami bahwa fungsi gelombang bisa dinyatakan secara eksponensial, trigonometri dan lain-lain ya. Nah, ini kita asumsikan secara eksponensial saja ya.
Nah, lalu yang paling sederhana adalah memahami karakteristik elektron dilihat dari posisinya. Ya, nah, kalau kita ingin melakukan analisis, ya, melakukan analisis dari satu lokasi, ingin menentukan atau menemukan elektron, tentu saja kita harus menggunakan konsep integral, ya, konsep integral. Nah, kalau dinyatakan secara matematis, kita bisa nyatakan integral, ya, yang pasti menghasilkan kemungkinan 100%, 100%, ya, 100% itu kan peluangnya pasti ada, ya. Maka ini batasannya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini misalnya kita peluang 100% menemukan partikel, menemukan atau menentukan adanya partikel atau elektron lah, ya. Nah, syarat batasnya harus dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti kalau begitu logika sederhananya menentukan elektron dengan syarat batas dari min tak hingga sampai tak hingga itu udah pasti ada. Ada itu definisinya adalah 100%. 100% itu adalah 100/100. Tidak lain, 100/100 itu adalah 1. Kan kurang lebih begitu, ya. Nah, sekarang keterkaitan bentuk integral ini dengan fungsi gelombang itu sendiri bagaimana, ya. Nah, kalian perlu pahami, ya. Mungkin kalian masih ingat konsep gelombang berdiri, ya. Ketika kita tinjau gelombang berdiri, ya, kalau lebih seperti ini, ya. Ini ada gelombang, ya, seperti ini. Nah, apabila dia mengenai suatu penghalang, ya, maka dia akan gelombangnya itu mengalami refleksi seperti ini, ya. Nah, ketika mengalami refleksi, gelombang itu seolah-olah dia akan terbentuk secara simetris, ya. Puncak dan lembahnya saling berpasangan, ya. Nah, kalau dia bergerak dengan frekuensi yang cukup tinggi, ya, seolah-olah misalnya saya ambil titik ini, ya, titik ini, titik P katakanlah, ya. Titik P itu seolah-olah bergerak naik turun, ya, seperti ini. Nah, bagian gelombang yang mengalami penjalanan seperti ini disebut gelombang real, ya. Sementara yang mengalami pemantulan tadi refleksi, sehingga tadi saya representasikan dia sebagai gelombang berdiri atau stasioner, ini disebut gelombang imajiner, ya. Ada si, lalu ada seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Nah, sehingga, ya, kalau kita perhatikan dari konsep gelombang berdiri yang sederhana seperti ini, ya, saya bisa katakan bahwa gelombang berdiri ini merupakan suatu gelombang yang memiliki nilai, ya, karena dia merupakan penggabungan dari dua fungsi, ya, dua fungsi real dan fungsi imajiner. Ini fungsi real, imajiner dan fungsi real seperti ini, ya. Nah, artinya ketika dua fungsi gelombang dalam tanda petik sebenarnya sama, namun yang satu real, yang satu imajiner, saling berinteraksi atau diinteraksikan, ya, maka dia akan menghasilkan satu nilai, begitu, ya. Ilustrasi sederhananya gini, ketika kita bicara manusia, bicara Iwan, ya, bicara Iwan itu merupakan bentuk yang real, satu, ya kan. Iwan itu ada karena apa? Jasad dan ruh. Jasad itu adalah fungsi realnya, ya. Ruh itu adalah fungsi imajinernya. Nah, dia saling berinteraksi.
saling melengkapi, ya, saling melengkapi, maka nilainya 1, ya. Oke. Nah, adapun syarat batasnya, ya ini syarat batasnya adalah di dunia ini, gitu ya, dari batas ujung misalnya kutub utara sampai kutub selatan, gitu. Di dunia ini, ya, di dunia ini ada jasad Iwan, ada ruh Iwan. Peluang menemukan Iwan itu sama dengan 1. Iwan yang spesifik, ya, karena nama Iwan banyak. Ada yang jadi tukang martabak, ada martabak Iwan, ada tukang cukur juga nama Iwan, dan lain-lain. Ya, oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahami konsep dari memahami tentang elektron yang direpresentasikan dengan menggunakan fungsi gelombang. Nah, ini ya kita bisa representasikan juga secara grafis, ya, secara grafis. Nah, secara grafis bagaimana? Secara grafis kita bisa ilustrasikan, ya, konsep gelombang itu kan tadi nilai dari si star atau si imajiner yang saling berinteraksi, ya, dengan si realnya atau fungsi gelombang realnya, ya. Ini tadi saya nulisnya supaya lebih simpel begini, ya. Oke, tadi saya ada yang kurang lengkap, ya. Ketika kita buat dalam bentuk integral, misalnya ini ada dalam satu koordinat X misalnya, ya, koordinat X, maka tentu saja di sini integralnya terhadap sumbu X, ya, terhadap X. C-nya tentu saja berbentuk fungsi terhadap X juga. Nah, ini penulisan secara lengkapnya kurang lebih begini, ya. Nah, ini merupakan kondisi normalisasi namanya. Normalisasi itu bertujuan untuk kita memperoleh suatu nilai, ya, suatu fungsi gelombang awalnya kita tidak tahu dia posisinya di mana, ya, supaya kita memahami fungsi gelombang itu memiliki variabel apa saja, maka kita perlu normalisasi. Normalisasi tentu saja syaratnya harus, ya, yang merepresentasikan bahwa menemukan partikelnya itu pasti ada. Oke, sampai sini jelas, ya. Nah, lalu merepresentasikan secara grafisnya bagaimana, ya? Nah, di sini kita bisa buat ilustrasi, ya. Misalnya ingin menemukan, tadi saya sampaikan, ya, ingin menemukan suatu partikel dalam interval tertentu, misalnya pada sumbu X, ya, interval sumbu X, ya, ini saya tulis saja, ini bisa misalnya posisinya 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita ingin ilustrasikan secara grafis, tentu saja koordinat sumbu Y-nya itu merupakan bentuk ini normalisasi, ya. Ini bisa diilustrasikan, ya, pada rentang nilai yang ada di sumbu X, ya. Asumsinya kita punya fungsi, ya, dari interaksi fungsi gelombang real dan imajiner ini, ya. Nah, saya hapus biar nggak membingungkan. Oke. Kita punya kurva misalnya seperti ini, misalnya, ya. Nah, ketika kurva ini kita proyeksikan, ya, misalnya ini di titik 1, ya, karena kan posisi 0 itu ada di bagian yang saling beririsan antara koordinat X dan Y. Terus 2, ya, 3, ini posisi, ya, supaya tidak membingungkan kalian, ini adalah misal saja, ya, 1, X2, X3, dan seterusnya, ya. Berarti di sini dia punya nilai, ya. Andaikan ini adalah
nilainya 1.